Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Ragil Kurniawan, SPD MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadlan dengan NIM 6101421085. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas analisa sarana prasarana olahraga rambu Muay Thai. Sejarah rambu Muay Thai. Nama klub Rambu diangkat dari nama seorang teman yang mempunyai julukan Rambu, karena mental pemberani yang selalu menghadapi masalah dengan sendirian. Pada akhirnya dijuluki sebagai Rambu, yang seperti pada film Rambo yang membebaskan tawanan dengan seorang diri. Sebut saja Sony pada tahun 90-an. Beliau berlatih dan belajar ilmu bela diri Muay Thai di negara Thailand. Setelah matang dalam memahami ilmu bela diri Muay Thai, pada tahun 1995 kembali ke Indonesia untuk menyalurkan dan mengembangkan bela diri tersebut. Tahun 1997, Sony mengembangkan bela diri Muay Thai di Semarang dengan mengumpulkan rekan-rekan sesama olahragawan pada masanya untuk membantu dalam mengembangkan olahraga Muay Thai. Sasana Rambu Muay Thai didirikan di Yogyakarta pada tanggal 10 November 2005 oleh Sony Rambu Mulyanto dan Wasid Aulawi. Pada tanggal 25 Agustus 2013 dibentuk Kepengurusan Rambu Muay Thai Pusat di Semarang dan melantik Pak Didi Hartanto sebagai Ketua Umum di Kota Semarang dengan mengusung visi totalitas, loyalitas, tanpa batas. Sebagai sarana pemberdayaan atlet, Rambu Muay Thai juga mengemas olahraga Thai boxing ini ke dalam konsep learn and fun, yaitu untuk kebugaran dan menguntungkan tubuh, sehingga image Thai boxing sebagai olahraga keras akan berubah dan digemari semua kalangan, baik pria, wanita, maupun anak-anak yang menginginkan tubuh sehat dan ideal sekaligus menguasai seni bela diri Muay Thai. Sarana yang dimiliki sudah disediakan oleh pengurus, namun belum maksimal karena masih ada sarana yang harus ditambah, yaitu pada alat fitness yang tersedia masih terbatas. Selain itu, prasarana yang digunakan untuk tempat latihan masih satu rumah dengan garasi mobil, sehingga alas tempat latihan menggunakan matras yang dapat dibongkar pasang. Next, kita masuk ke sarana. Sarana yang pertama, glove. Fungsi glove di kickboxing adalah mencegah perpindahan sendi jari, melindungi lawan Anda, mengurangi mandi darah, dukungan pergelangan tangan. Di Sasana Rambu Muay Thai Semarang terdapat banyak sekali glove dan masih cukup terbilang bagus untuk digunakan latihan. Yang kedua, ada head guards. Head guards berfungsi untuk melindungi kepala dari bentuk serangan berupa pukulan dan tendangan. Di Sasana Rambu Muay Thai Semarang, head guards tersedia cukup banyak untuk digunakan latihan para atlet, sehingga atlet dapat berlatih dengan nyaman dan aman. Next, heavy pick dan matras. Masih sarana heavy pick. Fungsi heavy pick atau samsak adalah untuk melatih sasaran berupa serangan, pukulan, dan tendangan yang terbuat dari kulit sintetis yang berisi berupa pasir, kain perca, atau karet vulkanisir. Di Sasana Rambu sendiri terdapat 7 buah heavy bag yang dapat digunakan latihan atlet secara bergantian. Sedangkan fungsi matras adalah alat untuk tempat berlatih, sehingga para atlet yang sedang berlatih dapat mengurangi resiko cedera apabila terjadi jatuhan apa enggak ya terjadi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, shin guards. Shin guards adalah pelindung tulang kering atau kaki yang digunakan saat pertandingan maupun sesi latihan sparring. Shin guard sendiri terbuat dari bahan sintetis. Di dalam Sasana Rambu terdapat banyak shin guards, sehingga para atlet tak perlu bergantian memakai shin guards pada saat sesi latihan sparring. Selanjutnya ada punching target. Punch target berfungsi untuk melatih ketepatan timing serangan pukulan. Di Sasana Rambu sendiri, punch target tergolong cukup banyak untuk digunakan pelatih para atletnya. Selanjutnya, masih sarana body target. Body target merupakan sarana untuk latihan serangan dengan sasaran tubuh lawan. Body target sendiri dipakai oleh pelatih dengan tujuan atlet dapat menyerang tubuh lawan dengan serangan yang tepat. Terdapat 4 buah body target,
di sasana rambu. Next. Skipping berfungsi untuk melatih otot kaki dan daya tahan. Di sasana rambu sendiri, skipping tergolong cukup banyak, sehingga atlet tidak perlu bergantian untuk memakainya. Terus ada dumbbell. Dumbbell berfungsi untuk melatih kekuatan otot tangan. Di sasana rambu, dumbbell tergolong kurang, sehingga atlet harus bergantian memakainya. Selanjutnya ada kun. Kun berfungsi untuk melatih kecepatan gerak, kelincahan, dan daya tahan. Di dalam sasana rambu, kun tergolong cukup untuk digunakan latihan. Selanjutnya, sarana. Low kick target. Low kick target berfungsi untuk melatih tendangan dengan sasaran paha lawan. Biasanya low kick target dipakai para pelatih untuk melatih ketepatan sasaran tendangan atletnya. Low kick target tergolong cukup memadai di sasana rambu Semarang. Next. Prasarana. Kita masuk ke prasarana. Sasana merupakan tempat latihan untuk cabang olahraga seperti Muay Thai, boxing, kickboxing. Sasana yang digunakan latihan di sini masih satu rumah dengan garasi mobil, sehingga alas tempat latihan menggunakan matras yang harus dapat dibongkar pasang. Next. Catatan dan kesimpulan. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam rambu Muay Thai 4294 Semarang tergolong kurang lengkap, terutama di bagian prasarana karena masih memakai garasi mobil untuk tempat berlatih dan kekurangan perlengkapan latihan beban. Meskipun sarana dan prasarana rambu kurang memadai, rambu Muay Thai Semarang berhasil mencetak atlet yang sangat berbakat dan berprestasi di berbagai kejuaraan seperti kejur prof, one pride, MMA, bahkan MMA kelas dunia. Rambu Muay Thai Semarang sendiri terkenal langganan juara umum di berbagai kejuaraan open. Oke, sekian dari saya, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.